ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para santri ya. Baru datang atau udah lama? Baru datang. Udah dikaran. Iya, mudah-mudahan semua kita diberikan Allah kesehatan. Amin. Dan wabah ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga yang wafat Allah ampuni dosa-dosanya, yang sakit segera disembuhkan, dan yang sehat diberikan keistiqomahan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyikapi atau menanggapi amanah yang diberikan oleh DKM buat menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait dengan hadis arhad di slide proyektor tentang persaudaraan dan hak-hak seorang muslim ya. Itu bunyi teks hadisnya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irtuhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada terjemahnya, janganlah kalian saling dengki ya. La tahasadu, jangan saling dengki ya. Saling menipu, saling marah ya. Saling memutuskan hubungan, ini enggak boleh sesama muslim. Saling dengki, saling nipu, saling marah, saling enggak kenal ya, saling memutuskan persaudaraan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Ini bisnis, jual beli. Si A jual barang ke si B. Pada saat yang sama, si A ini ngejual juga ke si C. Ketika kepada si B ini belum deal, ya, si B belum ngasih jawaban, atau si B ini sudah deal tapi belum bayar, si A ini pengen buru-buru cepat dapat duit, jualnya ke si C. Ini nggak boleh. Ya, harus jelas dulu, harus takobut, harus transaksinya harus selesai dulu kepada si fulan, baru dilanjutkan. Kalau si fulan ini enggak berhasil atau tidak mau meneruskan, baru diteruskan ke yang lain. Itu etika dalam jual beli. Jadi enggak boleh mana yang duluan ya, sebelum jelas dibeli atau tidak, si penjual ini langsung menawarkan ke orang lain tanpa ada kesepakatan. Ini yang nggak boleh. Nanti ada penjelasannya. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara ya. Kemudian seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzoliminya, tidak mengabaikannya. Mengabaikan itu nyuekin ya, tidak mengacuhkan. Si fulan datang dia nggak ngelihat ya, fulan pergi juga dia bodoh amat gitu, nggak boleh. Karena setiap saudara itu akan berlaku layaknya seperti saudara kandung atau saudara dekat. Begitu juga saudara muslim. Dan ikatan persaudaraan sesama muslim itu sebenarnya ikatan akidah, ikatan yang sangat kuat. Kalau ikatan darah
mungkin terbatas pada nasab saja, keturunan A, keturunan si B, cucunya si A, cucunya si B. Ketika keturunan itu terputus atau habis, ya sudah. Tapi kalau persaudaraan muslim itu nggak ada batas, nggak ada batas suku, nggak ada batas wilayah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara. Damaikanlah kedua saudaramu. Jadi tidak ada batas teritorial, nggak ada batas wilayah, itu muslim. Kemudian tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Makanya ketika sahabat Nabi SAW itu menyebutkan Ka'ab bin Malik, menyebutkan seorang budak yang sudah dimerdekakan, ya, Bilal bin Rabah, kan budak yang mohon maaf kulitnya hitam. Ada seorang sahabat yang bilang, engkau anak budak yang hitam. Jadi nyebut fisik, warna kulit, ya. Terus ditegur oleh Nabi SAW, inna fika mru'un jahiliyah. Wahai sahabat, pada dirimu itu masih ada sifat bawaan dari sifat jahiliyah. Ketika menghina fisik, ya, kemudian merendahkan bentuk fisiknya, itu bagian dari sifat-sifat jahiliyah. Seorang muslim tuh nggak boleh seperti itu. Bagaimanapun tidak sempurnanya fisik seseorang, bagaimanapun ada kekurangan pada diri seorang, tetap saja dia itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesama makhluk itu kedudukannya sama. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah, ya sama, ya. Sesama makhluk manusia itu sama. Apa yang ngebedain? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan seseorang dengan orang yang lain cuma satu, takwa. Takwanya. Kalau perbedaan jumlah materi, perbedaan jumlah harta, perbedaan jumlah keturunan, perbedaan jumlah kekayaan, itu perbedaan duniawi. Pada hakikatnya di sisi Allah sama. Yang paling kaya di sisi Allah atau yang paling miskin di sisi Allah sama. Yang bedain mana di antara yang paling kaya dan yang paling miskin itu yang takwanya paling banyak. Itu saja. Sehingga ketika ada orang kaya dan miskin ngadu, orang miskin tuh ngadu kepada Rasul, ya Rasul, enak orang kaya ya. Kenapa? Orang kaya kalau kita sholat, dia sholat. Kita baca Quran, dia juga bisa baca Quran. Kita zikir, dia juga bisa zikir. Cuman ada satu yang ngebedain ya Rasul. Apa? Yang kami nggak bisa. Orang-orang miskin bilang gitu. Kalau orang kaya berinfak, ya, dia kasih hartanya di jalan Allah, ya, untuk perjuangan Islam, kami nggak bisa ya Rasul, karena kami nggak punya harta, kata orang miskin. Terus apa kata Rasulullah SAW? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada nasibnya masing-masing. Yang kaya dia berinfak, itu kelebihannya. Yang miskin ketika tidak bisa berinfak, ketahuilah subhanallah itu bagian dari zikir kepada Allah. Subhanallah tamlaul mizan, ya. Ucapan subhanallah itu memenuhi timbangan, ya. Walhamdulillah juga memenuhi kedua timbangan dari timbangan-timbangan kebaikan. Sehingga kalau orang kaya banyak berinfak, orang miskin itu berzikir. Keduanya sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah saling salib, ya, silakan berjuang, silakan beramal sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Lalu at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di sini Nabi sambil nunjuk dadanya. Jadi takwa itu ada di sini kata Nabi. Oleh karenanya
Kalau kita baca kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, wafat tahun 584 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat terkenal ya di kalangan masyarakat Indonesia. Beliau punya kitab namanya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani. Disebutkan dalam kitab itu bahwa seorang muslim itu tidak memaksakan diri. Seorang muslim itu nggak pernah memaksain diri. Apa kata beliau? Li'anna ma fi dhahirihi wa batinihi sawaun. Karena apa yang ada pada lahiriahnya itu sama dengan apa yang ada pada batiniahnya. Jadi seorang muslim itu gitu. Kalau sholat, badannya sholat, ya hatinya ikut sholat. Ini kata Pak Imam tadi kan, sholatlah seperti sholat terakhir. Ya, shollu sholatan muwaddi'. Ya, sholatlah seperti sholat ini adalah sholat yang terakhir supaya muncul kekhusyuan. Ya, kalau nggak kayak gitu, pikiran kemana-mana ya. Mikir apa kalau santri ini? Setoran hafalan. Kalau bapak-bapak setoran cicilan. Ya, jadi apa kata beliau? Seorang